Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Wailun, neraka, wail atau kerusakan. Lil mutaffifina, bagi orang-orang yang mengurangi timbangan. Orang-orang yang mengurangi timbangan atau orang-orang yang mengurangi takaran. Yaitu alladzina, orang-orang idaktalu, ketika menakar mereka. Menakar mereka maksudnya mereka beli pada pedagang dengan cara takaran. Alan nasi, atas manusia. Yastaufuna, sama minta sempurna mereka. Mereka minta sempurna, nggak mau dikurangi. Tapi wa idza kaluhum, dan ketika menakar mereka, hum, pada mereka manusia, ketika dia yang berjualan, dia yang menakar, awazanuhum, atau menimbang mereka, menimbangkan mereka pada mereka manusia, iku yukhsiruna, sama mengurangi mereka. Mutaffifin itu orang-orang ketika minta ditakar, dia menuntut untuk sempurna, nggak boleh dikurangi. Nah, begitu dia yang menakar atau dia yang menimbang, dia mengurangi. Nah, ini kecurangannya. Kalau dia beli, menuntut takaran itu bisa sempurna, nggak boleh dikurangi. Nah, begitu dia yang jualan, dia mengurangi takaran atau timbangan. Maka Allah mengancam wailun lil mutaffifin, neraka wel untuk orang-orang yang curang, orang-orang yang mengurangi timbangan atau mengurangi takaran. Ayat ini ada asbabun nuzulnya, yaitu di dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang di kota Madinah, orang-orang Madinah ini termasuk orang-orang yang paling jeleknya manusia dalam masalah menimbang, karena mereka punya kebiasaan untuk mengurangi timbangan. Ani bin Abbasin qala lamma qadima an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinata kanu min akhbasin nasi kailan fa anzalallahu subhanahu wailul lil mutaffifin fa ahsanu al-kaila ba'da dzalik. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang di kota Madinah, orang-orang Madinah adalah orang yang paling jelek dalam masalah timbangan, karena mereka suka mengurangi timbangan, mereka curang. Lalu Allah menurunkan ayat ini, wailul lil mutaffifin, neraka wel untuk orang-orang yang curang. Dengan Allah menurunkan ayat ini, akhirnya mereka mau sadar dan mereka memperbaiki dalam masalah timbangan, tidak mengurangi lagi. Nah, ciri-cirinya orang yang suka mengurangi timbangan atau orang yang curang, yaitu ketika dia beli, minta atau menuntut sempurna. Tapi ketika dia yang jualan, dia mengurangi timbangan. Dengan kita mengkaji ayat-ayat ini, menunjukkan bahwa larangan di dalam mengurangi timbangan atau berbuat curang. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 35. Wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistas al mustaqim
dzalika khairun wa ahsanu ta'wilan. Sempurnakanlah takaran apabila kalian menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama bagi kalian dan lebih baik pengertiannya. Ayat ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh berbuat curang, tidak boleh untuk mengurangi takaran maupun timbangan. Ala yadunnu, adakah tidak menyangka? Maksudnya, apakah tidak yakin? Sopo ulaika, mereka itu, annahum, sesungguhnya mereka, iku mab'usuna, orang-orang yang dibangkitkan. Orang-orang yang dibangkitkan. Liyaumin, pada hari azimin, yang besar, yaitu yauma yakumu, pada harinya berdiri, bangkit, sopo annasu, manusia, lirabbil alamin, menghadap pada Tuhannya seluruh alam. Apakah orang-orang itu tidak yakin bahwa mereka akan dibangkitkan? Dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari di mana manusia semuanya akan bangkit menghadap kepada Tuhannya seluruh alam. Semua manusia akan bangkit menghadap kepada Allah. Di dalam riwayat dijelaskan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yauma yakumun nasu lirabbil alamin, qala yakumu ahaduhum fir rashhi ila ansafi udunaihi. Ketika manusia dibangkitkan menghadap kepada Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, sehingga salah satu dari mereka tenggelam di dalam keringatnya sampai sebatas pertengahan hidungnya. Jadi mereka tenggelam ke dalam keringatnya sampai sebatas pertengahan hidungnya, sampai setengah hidung. Ini keadaan mereka dibangkitkan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kala, jangan begitu. Maksudnya jangan sampai tidak percaya adanya bangkit dari kubur. Karena inna kitabal fujjar, sesungguhnya catatannya orang yang durhaka, maksudnya catatan amalan orang-orang yang durhaka, ikul lafi sijin, niscaya di dalam sijin, tertulis di dalam kitab sijin. Wama, dan apakah adraka, yang menjumpai apa maka padamu Muhammad, ma apakah sijinun, kitab sijin. Apakah kitab sijin itu? Yaitu kitabun, kitab, markumun, yang ditulis atau yang dicap, maksudnya disahkan. Rupane wailun, neraka wel, kerusakan. Yauma idin, pada hari itu, lil mukadzibina, untuk orang-orang yang dusta. Kitab sijin itu adalah kitab yang sudah disahkan bahwa neraka wel pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan, yaitu alladzina, orang-orang, yukadzibuna, yang mendustakan mereka, biyaumiddin, pada hari pembalasan.
yaitu orang-orang yang mendustakan, tidak percaya adanya hari pembalasan. Ini diancam neraka wel. Wa ma yukadzibu, dan tidak mendustakan, bihi pada hari pembalasan, sopo illa kullu mu'tadin, kecuali tiap-tiap orang yang melanggar, asimin, lagi berdosa. Yang mendustakan pada hari pembalasan adalah tiap-tiap orang yang melanggar lagi berdosa. Yang biasa mendustakan itu ya orang-orang yang melanggar dan orang-orang yang berbuat dosa. Idza tutlah, ketika dibaca, alaihi, atas orang, opo ayatuna, ayat-ayat kami Allah. Qala, maka berkata siapa orang, asatirul awalin, maksudnya hadihi asatirul awalin. Ayat ini adalah tulisannya orang-orang yang awal. Ini sudah zaman dulu, sudah jadul ini, sudah kuno. Tulisan orang-orang zaman dulu. Jadi ketika mereka dibacakan ayat, mereka menjawab ini adalah tulisannya orang-orang awal yang dikarang kembali oleh Muhammad. Artinya mereka tidak percaya tentang ayat-ayatnya Allah. Kalla, jangan begitu. Jangan sampai tidak percaya. Bal, bahkan ron cap ala kulubihim, atas beberapa hati mereka, ma apa-apa kanu yang telah ada mereka, iku yaksibuna, mengerjakan mereka. Jangan begitu, jangan tidak percaya. Bahkan ron atau cap atau noda hitam itu dicap pada hati mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Di dalam sebuah riwayat dijelaskan berkaitan dengan ron, ini adalah noda hitam. Innal mu'mina idza atnaba kanat nuktatun sauda fi qalbihi fa in taba wa naza'a wastaghfara sukila qalbuhu fa in zada zadat fadzalika ar-ron alladzi dzakarallahu fi kitabihi kalla bal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Jadi saudara, ron itu adalah cap atau noda hitam. Ketika orang iman, dia melakukan dosa, maka ada noda hitam di dalam hatinya. Nuktatun sauda fi qalbi. Fa in taba wa naza'a wastaghfara. Jika dia mau bertobat, dia mau mencabut, menyesal, minta ampunan, baca istighfar, sukila qalbuhu, maka hatinya bersih dari noda hitam tersebut. Tapi jika dia nggak mau bertobat, malah menambah lagi pelanggaran, maka semakin bertambah noda hitam. Fadzalika ar-ron alladzi dzakarahullah fi kitabihi. Kemudian Nabi menjelaskan itulah ron yang ada di dalam kitabnya Allah, yaitu kallabal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Jadi ron itu adalah noda hitam. Kalla, jangan begitu. Innahum, sesungguhnya mereka orang-orang kafir. Ar-Rabbihim, dari Tuhan mereka.
Yauma idin pada hari itu, lamah jubuna, niscaya orang-orang yang dihalangi. Orang-orang yang dihalangi. Jangan begitu, sesungguhnya orang-orang kafir. Mereka pada hari itu dihalang-halangi dari Tuhan mereka. Maksudnya dihalang-halangi untuk bisa melihat Allah. Ayat ini dalil yang menunjukkan bahwa orang-orang iman itu bisa melihat Allah. Sementara orang-orang kafir ini dihalang-halangi, tidak bisa melihat Allah. Summa kemudian innahum sesungguhnya mereka ikulah solul jahim, niscaya orang-orang yang masuk ke neraka jahim. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang masuk ke neraka jahim. Summa kemudian yuqalu dikatakan, katakan pada mereka, hada alladzi kuntum bihi tukadzibun. Hada ini neraka, iku alladzi yang kuntum yang telah ada kalian bihi dengan ladzi, iku tukadzibuna mendustakan kalian. Lalu dikatakan pada mereka, neraka ini adalah sesuatu yang dulu kalian dustakan. Sekarang hak kan, sekarang nyata kan. Lihat, ini neraka betul-betul ada. Kala jangan begitu, jangan sampai tidak percaya. Inna kitabal abrori, sesungguhnya buku catatan amalannya orang-orang yang baik, ikul lafi illiyin, niscaya di dalam illiyin, tertulis di dalam kitab illiyin. Wama dan apakah adraka yang menjumpai apa maka padamu Muhammad, ma apakah illiyun, kitab illiyun. Kitab illiyun itu kitab apa? Yaitu kitabun kitab markumun yang dicap atau ditulis, yang termaktub. Kitab illiyun itu adalah kitab yang sudah dicap, sudah disahkan. Yashhaduhu menyaksikan pada kitab sopo al-muqarrabuna orang-orang yang didekatkan, yaitu para malaikat. Nah, kitab itu tertuliskan innal abroro, sesungguhnya orang yang berbuat baik, iku lafi naimin, niscaya di dalam kenikmatan. Maksudnya niscaya dalam kenikmatan, yaitu di dalam surga. Alal aroiki, atas beberapa kursi, yang duruna sama melihat mereka. Mereka duduk layah-layah di depan kursi sambil saling melihat. Ta'rifu mengetahui engkau Muhammad fi wujuhihim di dalam beberapa wajah mereka. Akan kamu ketahui natrotan naimi pada terangnya kenikmatan. Maksudnya wajahnya berseri-seri. Wajahnya terang. Wahai Muhammad, kamu akan melihat wajah mereka ahli surga itu tampak terang, tampak senang, berseri-seri. Yuskauna, diberi minum mereka, mirrohikin, dari arak, makhtumin, yang ditutup. Maksudnya masih disegel, masih murni. Mereka diberi minum dari arak yang ditutup, yang masih disegel, masih bersih. Khitamuhu, tutupnya arak, iku miskun, minyak wangi miskun.
Minyak wangi miskun itu minyak wangi yang paling terwangi zaman dulu. Tutupnya arak itu wanginya luar biasa karena tutupnya terbuat dari minyak wangi miski. Sangat wangi sekali. Menunjukkan bahwa sangat indahnya, nikmatnya orang-orang ahli surga. Wa fi dzalika, dan di dalam demikian itu, falyatanafas, maka supaya berbuat baik atau berlomba-lomba berbuat baik sopo al-mutanafisuna, orang-orang yang berbuat baik. Untuk itu, orang yang berbuat baik supaya berlomba-lomba untuk mencapai kebaikan. Fastabiqul khairat. Wa mizajuhu, dan campurannya arak iku min tasnim, dari tasnim. Rupane ainan, mata air, yasrobu, yang minum biha pada mata air, sopo al-muqarrabuna, orang-orang yang didekatkan pada Allah, yaitu contohnya para syuhada, ahli surga yang derajat surganya itu sangat tinggi. Campurannya arak itu terbuat dari tasnim, yaitu mata air yang diminum oleh orang-orang yang didekatkan pada Allah. Orang-orang ahli surga yang didekatkan pada Allah. Itu minuman istimewa. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang, ajromu, yang berdosa mereka. Kanu, ada mereka, minalladzina, dari orang-orang, amanu, yang beriman mereka, iku yadhakuna, tertawa mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang kafir, mereka mentertawakan orang-orang iman. Waktu di dunia mereka mentertawakan orang-orang iman. Maksudnya mereka menghina pada orang-orang iman. Wa idza marru, dan ketika lewat mereka orang iman, bihim, ketemu mereka orang kafir. Ini bisa dibolak-balik. Ketika lewat mereka orang kafir, bihim, ketemu mereka orang iman. Kalau marunya orang iman, bihim, orang kafir. Kalau marunya orang kafir, bihim, orang iman. Yatagomazuna, saling menghina mereka. Menghina dengan isyarat atau istilahnya nuding-nuding. Ketika orang iman lewat ketemu orang kafir, maka mereka saling menghina. Yatagomazun, menghina mereka orang kafir. Jadi ketika orang iman lewat ketemu orang kafir, oleh orang kafir dihina. Atau ketika orang kafir lewat ketemu orang iman dihina oleh orang kafir. Wa idan qolabu, dan ketika kembali mereka orang kafir ila ahlihim, pada keluarga mereka, in qolabu, maka kembali mereka fakihina, dengan keadaan senang yang durhaka. Maksudnya senang yang melewati batas. Dan ketika mereka orang-orang kafir kembali kepada keluarganya, mereka kembali keadaan senang dengan durhaka. Maksudnya mereka senangnya melewati batas. Wa idza ra'auhum, dan ketika melihat mereka orang kafir pada orang iman, qalu, maka berkata mereka orang kafir, inna haula, sesungguhnya mereka itu orang iman, ikuladolun, niscaya orang-orang yang sesat. Ketika orang-orang kafir melihat orang iman, mereka berkata, sesungguhnya orang iman itu sesat itu. Nah ini, berarti ketika mereka ketemu orang iman, mensesat-sesatkan orang iman.
Wa ma ursilu, dan tidak diutus mereka orang kafir, alaihim, atas mereka orang iman, hafidina, orang-orang yang menjaga. Orang-orang kafir tidak diutus pada orang iman untuk menjaga. Maksudnya, sepantasnya orang kafir itu menghina pada orang iman. Karena orang kafir itu tidak dipasrahi meramut orang iman. Jadi mereka suka menghina pada orang iman. Fal yauma, pada hari ini, hari kiamat, alladzina, orang-orang amanu yang telah beriman mereka, minal kufari, dari orang-orang kafir, iku yadhakuna, mentertawakan mereka orang-orang iman. Gantian, ketika di hari kiamat, orang-orang iman yang mentertawakan pada orang kafir, rasain tuh, disiksa kalian. Alal araiki, atas beberapa kursi, yang duruna, sambil melihat mereka. Orang-orang ahli surga, mereka menikmati kursi di surga, melihat orang-orang kafir yang sedang disiksa, sambil mentertawakan orang-orang kafir. Rasain tuh, rasain tuh. Sebagaimana dulu orang-orang kafir mentertawakan orang-orang iman ketika di dunia. Hal suwiba, adakah dibalas sopo al-kufaru, orang-orang kafir, makanu, apa-apa yang telah ada mereka, iku yaf'aluna, berbuat mereka. Apakah orang-orang kafir dibalas sesuai dengan perbuatannya? Sudah kan? Jawabannya, na'am, sudah. Orang-orang kafir sudah dibalas sesuai dengan apa yang mereka kerjakan di dunia. Kita lanjutkan surat Al-Insyiqaq. Bismillahirrahmanirrahim. Idas sama'u, ida, ketika as-sama'u, beberapa langit, insyaqqat, pecah apa langit, wa adzinat, dan patuh apa langit. Wa adzinat makna aslinya izin, maksudnya patuh. Wa adzinat, dan patuh apa langit, lirabbiha, pada Tuhannya langit. Wa huqqat, dan diberi hak. Wa huqqat, diberi hak. Atau wa huqqat ini dibenarkan. Dibenarkan apa langit. Artinya tunduknya atau taatnya langit itu dibenarkan. Sebagaimana dalam tafsir Jalalain dijelaskan, li rabbiha wa huqqat, ai wa huqqalaha antasma wa tuti'. Jadi langit dibenarkan atau dihai, artinya tunduknya, taatnya langit itu dibenarkan. Seperti dalam ayat 1, ketika langit pecah, langit disuruh pecah, ya langit benar-benar pecah. Itu. Wa idza al-ardu, dan ketika bumi muddat, dibentangkan. Muddat ini dibentangkan atau dipanjangkan atau diratakan. Apa bumi? Dan ketika bumi dibentangkan atau dipanjangkan atau diratakan,
Maksudnya bumi diratakan sehingga tidak tersisa bangunan-bangunan dan gunung-gunung di permukaan bumi. Tidak tersisa lagi bangunan-bangunan, gunung-gunung di permukaan bumi. Wa alqat, dan melemparkan apa bumi, maksudnya mengeluarkan ma pada apa-apa fiha di dalam bumi, wa takhallat, dan menjadi kosong apa bumi. Kalau bahasa Jawanya suwung, kosong. Dan bumi mengeluarkan isinya. Semua isi bumi dikeluarkan. Sehingga bumi menjadi kosong. Jadi semua isi bumi di situ ada orang-orang mati, simpanan-simpanan bumi, semuanya dikeluarkan. Sehingga buminya kosong. Wa adzinat, dan patuh apa bumi lirabbiha pada Tuhannya bumi. Wa huqat, dan dibenarkan apa bumi atau dihai apa bumi. Ini sama seperti ayat 2. Dan bumi patuh, bumi dibenarkan atau dihai. Artinya tunduknya, taatnya bumi itu dibenarkan. Bumi diperintah untuk mengeluarkan semua isinya. Bumi pun mau, bumi pun taat, tunduk, patuh pada Allah. Ya ayyuhal insan, wahai ingatlah para manusia. Innaka, sesungguhnya engkau manusia, iku kadihun, orang yang mempersungguh. Kadihun, orang yang mempersungguh. Maksudnya mempersungguh di dalam beramal. Ila rabbika, pada Tuhanmu. Kadhan, dengan mempersungguh. Kadhan, dengan sangat mempersungguh. Kalau bahasa Jawanya, kelawan nemen-nemeni, temenanan. Betul-betul mempersungguh. Famulakihi, maka menemui pada Allah. Atau menemui pada amalan. Wahai ingatlah para manusia. Jika kalian semangat beribadah, kalian mempersungguh dalam beribadah, menyembah kepada Allah, maka kelak di akhirat pasti kalian menemui Allah, atau pasti kalian menjumpai hasil amalan kalian, hasil ibadah kalian, yaitu pahala surga. Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang mempersungguh dalam beramal itu pasti mendapatkan buah hasilnya. Pasti dia mendapatkan buah hasilnya. Fa'amman, maka adapun orang utia yang diberi dia kitabahu pada kitabnya, buku catatan amalnya, biyaminihi, dengan tangan kanannya, menerima buku catatan amal dengan tangan kanan. Fasaufa yuhasabu, maka akan dihisab dia, hisaban, dengan hisaban, yasiron, yang mudah. Yasiron, yang mudah. Adapun orang yang menerima buku catatan amalnya dengan tangan kanan, dia menerima buku catatan amal dengan tangan kanan, maka dia akan menjumpai hisapan yang mudah, yang ringan.
Artinya dia hanya melewati neraka saja, tidak disiksa di dalam neraka. Sebagaimana di dalam surat Maryam ayat 71, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan. Dia hanya melewati neraka saja, tidak disiksa di dalam neraka. Di dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW selalu berdoa agar hisapannya dimudahkan. An Aisyah qalat sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ba'di salatihi. Aisyah menceritakan, saya pernah mendengar Nabi berdoa setelah sholat Nabi. Allahumma hasibni hisaban yasiro. Doa Nabi, ya Allah, hisablah saya dengan hisapan yang mudah, ya Allah. Falaman sorofa kultu ya Nabi Allah malah hisabul yasir. Ketika Nabi selesai, aku Aisyah bertanya, wahai Nabi, apakah yang dimaksud dengan hisapan yang yasir, yang mudah? Qala ayan dura fi kitabihi fayatajawaza anhu innahu man nukisha al hisab yauma idin ya Aisyah halaka. Kata Nabi, hisapan yang mudah itu apabila dia melihat buku catatannya itu diampuni oleh Allah. Maka ketika seseorang buku catatan amalannya itu dipermasalahkan, maka rusaklah dia. Tapi ketika buku catatan amalan itu diterima dengan tangan kanan, maka dia mendapatkan hisapan yang mudah, hisapan yang ringan. Wa kullu ma yusibu al-mu'min yukaffirullah azza wa jalla bihi anhu hatta asyaukatu tasyukuhu. Setiap musibah yang ditimpa pada orang iman itu akan menjadikan penghapus dosa. Allah menghapus dosa orang iman tersebut sampai masalah dia tertusuk oleh duri. Musibah kecil pun itu juga menjadikan penghapus dosa. Maka ketika orang iman mendapatkan musibah, supaya banyak sabarnya, kembalikan kepada Allah, tawakal kepada Allah. Nah, karena itu bagian dari untuk memberikan poin catatan amalan yang baik. Ketika kelak nanti kita terima dengan tangan kanan, maka kita akan mendapatkan hisapan yang mudah. Hanya lewat neraka saja, tidak mampir di neraka. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang dihisap oleh Allah dengan hisapan yang mudah. Wayan qolibu, dan akan kembali siapa insan, siapa orang, ila ahlihi, pada keluarganya orang, masruron, dengan disenangkan, keadaan bergembira. Dan dia akan kembali kepada keluarganya, yaitu kumpul bersama keluarga di surga dengan keadaan orang yang berbahagia. Kumpul bersama istrinya, kumpul bersama anaknya, orang tuanya di surga, sungguh sangat bahagia. Semoga kita semuanya bisa kumpul keluarga di dalam surga. Amin. Wa ammaman, dan adapun orang utia yang diberi dia kitabahu, pada buku catatan amalannya, wara'a dhuhrihi, di belakang punggungnya. Maksudnya dia menerima buku catatan amalan dengan tangan kiri. Fasaufa yad'u, maka akan memanggil dia, akan
sambat dia, suburon pada kerusakan. Suburon pada kerusakan, maksudnya celaka. Dan adapun orang yang menerima buku catatan amalannya dengan tangan kiri, maka dia akan sambat karena celaka. Dia akan berteriak-teriak karena dirusak atau karena menyesal. Menerima buku catatan amalan dengan tangan kiri, itu alamat dia untuk disiksa. Jadi yang dimaksud dengan yada'u itu memanggil-manggil mereka. Artinya sambat-sambat bahwa dia merasakan penyesalan. Ya laitani, ya wailaka. Nah, seperti itu. Karena dia menerima buku catatan amalan dengan tangan kiri. Karena alamat untuk disiksa. Wayasla, dan akan masuk dia sa'iron pada neraka sa'ir. Dan dia pun akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Innahu, sesungguhnya dia orang, iku kana ada dia. Maksudnya waktu di dunia. Fi ahlihi, di dalam keluarganya dia. Iku masruron, bergembira. Masruron dengan keadaan gembira. Maksudnya bergembira di sini, bergembira yang melewati batas. Ketika di dunia, dia bersama keluarganya merasa bergembira yang melewati batas. Sehingga lupa dengan ibadah. Dia nggak mau menetapi kewajiban sebagai manusia untuk beribadah kepada Allah. Bahkan innahu, sesungguhnya dia orang, iku dzonna, menyangka dia, maksudnya yakin dia, alayyahur, bahwa tidak akan kembali dia, tidak akan kembali hidup dia. Bahkan dia punya keyakinan bahwa dunia adalah akhir dari kehidupan. Tidak ada lagi hidup setelah di dunia. Ya hidup cuma di dunia, mati ya sudah. Keyakinan dia seperti itu. Bala, iya. Maksudnya ya kembali. Inna robbahu, sesungguhnya Tuhannya dia orang, iku kana ada siapa Tuhan, bihi dengan orang, iku basiron, dat yang maha melihat. Sesungguhnya Tuhan dia maha melihat terhadap dia orang. Allah maha melihat apa yang dia kerjakan. Fala uqsimu, maka bersumpah aku Allah. Lanya ini zaidah. Aku bersumpah bisyafaqi, demi mega merah. Syafaq itu cahaya merah yang di senja hari. Mega merah. Walaili, demi malam. Wama, dan apa-apa. Wasako, yang kumpul apa-ma. Maksudnya kumpul ketika malam hari. Aku Allah bersumpah demi mega merah, demi malam, dan apa-apa yang kumpul. Maksudnya kumpul ketika malam hari. Jadi waktu malam makhluk berkumpul. Berkumpul dengan ya temannya, keluarganya. Termasuk hewan juga berkumpul di malam hari. Manusia.
Wal qamari demi rembulan, idza tasaqqa ketika sempurna apa? Rembulan. Demi rembulan ketika sempurna, maksudnya ketika bulan purnama. Di mana di bulan purnama itu sinarnya sangat terang. Latar kabuna niscaya tersusun kalian, maksudnya mengalami. Tobakon dengan tingkat atau tahapan. Tobakon itu tingkatan atau tahapan. Antobakin dari tingkatan atau tahapan. Niscaya kalian manusia itu mengalami berbagai tingkatan atau tahapan. Yaitu mulai dari sperma, lalu menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, lalu menjadi tulang, jadilah janin, kemudian bayi, lahir, menjadi dewasa. Setelah dewasa, tua, kemudian meninggal dunia. Kemudian bangkit dari kubur. Itu yang dimaksud dengan tobakon antobakin. Mengalami tahapan-tahapan. Fama lahum, fama maka apakah lahum bagi mereka orang-orang kafir. La yu'minuna tidak beriman mereka. Lah kenapa mereka orang-orang kafir kok tidak beriman? Jangan sombong, jangan kufur. Kalian manusia itu mengalami beberapa tahapan. Mulai dari sperma sampai kemudian bangkit dari kubur. Lalu kenapa mereka tidak mau beriman? Bahkan wa idza quri'a dan ketika dibaca alaihim atas mereka apa Al-Qur'anu Al-Qur'an. La yasjuduna tidak sujud mereka. Maksudnya tidak mau mengerjakan sholat mereka. Bahkan ketika Al-Quran dibacakan pada mereka, di dalam Al-Quran ada perintah untuk sholat. Mereka tidak mau sujud. Mereka tidak mau menyembah kepada Allah. Mereka tidak mau sholat. Bal bahkan alladzina orang-orang kafaru yang telah kufur mereka iku yukazibuna sama mendustakan mereka. Bahkan mereka mengkufuri ayat-ayatnya Allah. Orang-orang yang kufur mendustakan ayat-ayatnya Allah. Tidak percaya ayatnya Allah. Tidak mau mengamalkan perintah Allah di dalam Al-Quran. Wallahu dan Allah iku a'lamu lebih mengetahui siapa Allah bima pada apa-apa yu'una yang menyimpan mereka, apa-apa yang mereka simpan, maksudnya yang mereka kumpulkan. Allah mengetahui segala sesuatu yang mereka kumpulkan, yang mereka simpan di dalam hati mereka. Ya berupa kekufuran, berupa kedustaan, mereka mengkufuri ayatnya Allah, mendustakan ayatnya Allah. Allah Maha mengetahui. Untuk itu fabasyirhum, maka memberilah kabar gembira engkau Muhammad hum pada mereka bi'adzabin dengan siksaan alimin yang pedih. Maka berilah kabar bahwa mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Illa kecuali alladzina orang-orang amanu yang telah beriman mereka wa amilu dan mengerjakan mereka as-solihati pada beberapa kebaikan. Lahum bagi mereka
ajrun, pahala, ghairu mamnunin, tanpa diputus, kecuali orang-orang yang beriman dan mau beramal solih. Mereka mendapatkan pahala yang terus-menerus, tidak terputus. Maksudnya akan mendapatkan nikmat terus, mendapatkan surga yang terus-menerus nikmatnya. Khalidina fiha abada. Alhamdulillah, khatam. Kita lanjutkan surat Al-Buruj. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama, demi langit. Zatil buruji, yang mempunyai jalan bintang. Mempunyai beberapa jalan bintang. Jalannya bintang yang sudah diterangkan di dalam surat Al-Hijr ayat 16. Yaitu jalan atau gugusan bintang ada 12. Sedangkan yang melewati ada 7 bintang. Yaitu 1. Alhamlu. Alhamlu itu domba jantan. Yang kedua, al-aqrabu. Al-aqrabu itu kalajengking. Yang melintasi adalah al-mirihu. Al-mirihu itu Mars. Yang ketiga, as-sauru. Sapi jantan. Yang keempat, al-mizan. Timbangan. Adapun yang melewati adalah az-zahroh. Zahroh itu ya pembawa cahaya atau sang bintang fajar yang biasa disebut dengan Lucifer atau Venus. Yang kelima, al-jauza'u, sapi jantan. Yang keenam, as-sunbulatu, tanaman. Ini maknanya, kalau nama bintangnya as-sunbulah. Jalan bintang atau gugusan bintang, sunbulah. Yang melewati adalah al-utaridu, Merkurius. Yang ketujuh, as-saroton, maknanya kepiting. Yang melewati adalah al-qomaru, rembulan. Yang kedelapan, al-asadu, maknanya singa. Yang melewati adalah asyamsu, matahari. Yang kesembilan, al-kausu, busur. Yang kesepuluh, al-hutu, ikan. Yang melewati adalah al-mushtari, Jupiter. Yang ke-11, al-jada'yu, anak kambing. Yang ke-12, ad-dalwu, ad-dalwu, timba yang kecil. Yang melewati adalah az-zuhal, Saturnus. Itulah gugusan bintang atau jalannya bintang dan bintang-bintang yang melewatinya. Wal yaumi, demi hari al-mau'udi, yang dijanjikan. Demi hari yang dijanjikan, maksudnya adalah kiamat. Wasyahidin, demi yang menyaksikan. Wa masyhudin, demi yang disaksikan. Syahid, demi yang menyaksikan. Wa masyhudin, demi yang disaksikan. Ini maksudnya ada 2. Wa syahid, yang menyaksikan, artinya hari Jumat. Karena hari Jumat menyaksikan setiap orang yang beramal dengan apa-apa yang mereka amalkan. Syahid. Wa masyhud, yang disaksikan, maksudnya adalah hari Arafah.
Karena hari Arafah disaksikan dan didatangi oleh orang-orang yang haji dan para malaikat. Anna syahid yaumul jum'ah wa annahu yashhadu ala kulli amilin bima amila fih wal masyhud yaumu arafah li'annahu yashhadun nasu fihi musimul hajj wa tahduruhu al malaikah. Dalam tafsir Fathul Qadir. Yang kedua, wasyahid yang menyaksikan maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa masyhud dan yang disaksikan adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud dengan syahid, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa masyhudun alaihi ummatuhu. Kutila telah dibunuh. Maksudnya dilaknati. Sapa ashabul ukhdud, orang-orang yang mempunyai jurang ukhdud, yaitu peristiwa ini terjadi setelah Nabi Isa alaihi salam dan sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti zaman fatrah, yaitu di daerah Najron di Yaman. Ibnu Abbas mengatakan, kana binajron mulkun min muluki himyar yuqalu lahu Yusuf dunawasi ibni Syarahbil ibni Sarahil fil fatrah qabla maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam bisab'ina sanatan. Dalam tafsir Khazin. Di daerah Yaman sana, yaitu di Najron, ada raja, termasuk Raja Himyar, namanya Yusuf, yaitu Dunawasi ibni Sarahbil ibni Sarahil. Peristiwa di zaman Fatrah. Ini terjadi sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW, jarak 70 tahun. Yaitu An-nari, api, datil wakudi, yang mempunyai nyala. Api yang bernyala. Ketika itu, hum mereka, ashabul ukhdud, alaiha atas jurang, iku kuudun, duduk. Kuudun duduk. Maksudnya di tepi jurang, mereka duduk di situ. Jurang itu adalah jurang yang penuh dengan api yang menyala. Ketika itu mereka ashabul ukhdud duduk di sekitarnya jurang tersebut. Maksudnya di tepi jurang itu. Wahum dan mereka alama atas apa-apa yaf'aluna yang mengerjakan mereka bil mu'minina pada orang-orang iman iku syuhudun orang yang datang. Syuhudun orang yang datang. Mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang iman. Yang mana mereka menyiksa orang-orang iman. Wa manakomu dan tidak menyiksa mereka, ashabul ukhdud, minhum dari mereka orang iman, ila kecuali ayyuk minu bahwa iman mereka orang iman, billahi pada Allah al-azizi dat yang maha perkasa, al-hamidi lagi maha terpuji. Kenapa mereka menyiksa orang iman? Karena orang iman itu mereka beriman kepada Allah zat yang maha perkasa lagi maha terpuji.
Jadi Ashabul Ukhdud mereka itu duduk-duduk di sekitar atau di pinggir jurang api. Nah, kemudian mereka selalu menyiksa, melempari orang-orang iman. Mereka melemparkan orang iman di dalam jurang tersebut. Wahum ala mayaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka datang maksudnya menyaksikan perbuatan mereka terhadap orang iman. Menyiksa orang iman dimasukkan di dalam jurang api tersebut. Kenapa mereka lakukan itu? Karena mereka tahu bahwa orang-orang iman itu orang yang percaya kepada Allah, Zat yang maha perkasa lagi maha terpuji. Allah itu alladzi dzat lahu bagi Allah mulkus samawati, kerajaannya beberapa langit, wal ardi dan bumi. Allah itu adalah zat baginya kerajaan langit dan bumi. Wallahu dan Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, iku syahidun, zat yang maha menyaksikan. Allah menyaksikan terhadap segala sesuatu. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang, fatanu, merusak mereka, al-mu'minina, pada orang-orang iman. Orang-orang iman laki-laki. Wal mu'minati, dan orang-orang iman perempuan. Summalam yatubu, kemudian tidak mau bertobat mereka. Falahum, maka bagi mereka adzabu jahannama, siksa neraka jahanam. Walahum, dan bagi mereka adzabul harik, siksa yang membakar. Siksa yang membakar. Artinya siksa membakar ini ada dua, dunia dan akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang merusak orang-orang iman laki-laki maupun orang-orang iman perempuan, yaitu mereka berusaha menjatuhkan mereka orang iman ke jurang perapian. Mereka membakar ke jurang api. Kemudian mereka tidak mau bertobat, maka bagi mereka siksa neraka jahanam karena kekufurannya, dan bagi mereka siksa yang membakar dunia akhirat. Di dunianya, ketika orang-orang iman dimasukkan dalam api, apinya itu berkobar-kobar mengenai orang-orang kafir sendiri. Di akhiratnya, orang-orang kafir dibakar di dalam neraka jahanam, karena ketika di dunia mereka membakar orang-orang iman. Nah, inilah tentang cerita Ashabul Ukhdud. Di dalam kitab Sahih Muslim diceritakan tentang Ashabul Ukhdud, yaitu cerita juga terkait dengan seorang gulam. Cerita singkatnya, dulu ada raja yang di situ sudah mulai tua. Dia menginginkan generasi penerusnya. Didatangkanlah seorang gulam yang akan diajari ilmu sihir dari kerajaan. Akan tetapi gulam ini dia mempunyai guru, seorang pendeta. Ketika dia datang ke raja, ke kerajaan untuk belajar sihir, si gulam ini juga belajar di pendeta ilmu yang benar. Nah, pada singkatnya kemudian ada hewan besar di kampung. Si gulam mencoba untuk membuktikan ilmu mana yang paling ampuh. Kata gulam, al-yauma a'lamu as-sahir afdalu am rahib afdalu. Ternyata di situ gulam mengambil batu dan gulam membaca
doa Allahumma ingkana amru rahib ahabba ilaika min amri sahir faqtul bihadi dabah. Delalah Allah mengendaki dengan ilmunya pendeta itu dabah atau hewan besar itu bisa mati. Sehingga Gulam lebih percaya tentang ilmunya pendeta daripada ilmu sihir. Di samping itu, Gulam juga bisa mengobati orang yang sakit. Wa kana al-gulam yubri'u al-akmaha wal abroso. Dia bisa menyembuhkan penyakit buta, penyakit asal, belang, dan seluruh penyakit. Wa yudawin nasa min sairil adwa. Sampai pada akhirnya orang kerajaan pun mendengar bahwa ada seorang gulam yang bisa menyembuhkan penyakit. Ketika itu jalisun lil malik, teman duduknya raja yang buta, dia datang kepada Gulam untuk minta disembuhkan sakit butanya. Atas izin Allah, sembuhlah kebutaan teman duduknya raja. Suatu hari, teman duduk raja ini ditanya oleh raja, "Loh, mata kamu kok sudah sembuh? Siapa yang menyembuhkan?" Kata Jalisun lil Malik, teman duduknya raja, mengatakan, "Yang menyembuhkan saya adalah Allah," katanya. Qala Rabbi, yang menyembuhkan mata saya adalah Allah, Tuhan saya. Langsung seketika raja itu terkejut dan bertanya, "Walaka Rabbun Ghairi, kamu mempunyai Tuhan selain saya?" Dia menjawab, "Rabbi wa Rabbuka Allah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah." Semakin marah ini raja. Sampai pada akhirnya teman duduknya raja ini disiksa dan mengaku, yaitu ada seorang gulam yang menyembuhkan pada kebutaan dia. Dipanggillah si gulam itu, kemudian gulam itu ditanya, "Kamu dapat ilmu itu dari mana?" Dan pada akhirnya gulam mengaku itu dari seorang pendeta. Dan pendeta itu didatangkan di kerajaan dan pendeta itu langsung disiksa oleh raja. Jika tidak mau keluar dari agamanya, maka akan digergaji kepalanya. Ternyata rahib tetap bertahan pada keimanan, kepalanya pun dibelah menjadi dua dengan gergaji. Kemudian gulam pun juga akan dibunuh oleh raja. Raja perintah kepada pasukannya untuk membawa si gulam ke gunung. Nah, di gunung mau dilemparkan atau mau digelincirkan. Tapi ternyata setelah sampai di gunung, Allah menghendaki si gulam ini tetap aman. Dia berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Orang-orang yang membawa ke gunung justru mereka yang tergelincir dari gunung, mati semuanya. Gulam datang lagi ke raja, "Saya masih hidup." Nah, akhirnya raja nggak terima. Raja memerintahkan pasukannya untuk membawa si gulam ke lautan. Dinaikkan perahu, kemudian mau dimasukkan ke dalam laut. Nah, ketika itu gulam dibawa ke laut, gulam pun juga tetap berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Nah, bukan gulam yang mati, tapi orang-orang yang membawa mereka tenggelam di laut, meninggal dunia. Gulam kembali lagi ke raja, "Saya masih hidup." Dan akhirnya gulam bilang, "Kamu tidak akan bisa membunuh saya. Innaka lasta biqatili." Kamu tidak akan bisa membunuh saya, wahai raja. Kalau kamu ingin membunuh saya, kamu harus mengikuti perintah saya, kata si gulam. Raja bertanya, "Perintahmu apa?" Kata si gulam,
kumpulkan semua manusia di tanah lapang. Kemudian panahlah saya dan sebutlah Bismillah Rabbil Gulam. Lalu panah saya, pasti saya akan meninggal dunia. Betul saudara, dikumpulkan semua manusia di tanah lapang, nah, kemudian gulam itu dipanah oleh raja, raja menyebut Bismillah Rabbil Gulam, sehingga gulam pun dipanah dan meninggal dunia. Dan saat itu, semua manusia langsung beriman kepada Tuhannya gulam. Raja semakin marah, akhirnya raja perintah untuk dibuatkan sebuah parit atau jurang yang di situ penuh dengan perapian. Itulah disebut dengan ukhdud, jurang api. Nah, semuanya manusia yang iman dimasukkan di dalam jurang api. Fa'amara bil ukhdud fi afwahi as-sikaki fahuddat wa atroma an-niron wa qala man lam yarji an dinihi fa'ahmuhu fiha. Yang tidak mau keluar dari agamanya masuk ke dalam perapian itu. Akhirnya mereka pun semuanya masuk di dalam perapian. Bahkan sampai ada seorang perempuan, ibu-ibu bersama bayi. Hatta ja'at imra'atun wa ma'aha sobiyun laha fataqo asad antaqo fiha. Awalnya si ibu ini takut untuk masuk di ukhdud. Tapi bayi itu bisa berbicara. Faqala laha al-gulam ya ummah isbiri fa innaki alal haq. Wahai ibu, masuklah. Engkau berada di dalam kebenaran. Sabarlah, pasti engkau akan beruntung. Akhirnya si ibu ini mau masuk di dalam ukhdud. Nah, inilah tentang cerita ukhdud, jurang perapian yang dulu pernah ada di daerah Najron atau di daerah Yaman. Innalladzina sesungguhnya orang-orang amanu yang beriman mereka wa amilu dan mengerjakan mereka as-solihati pada beberapa kebaikan. Lahum bagi mereka jannatun beberapa surga. Tajari yang mengalir min tahtiha dari bawahnya surga. Opo al-anharu beberapa sungai. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mau beramal soleh. Bagi mereka surga yang mana di sekitar surga mengalir beberapa sungai. Sangat indah sekali. Dzalika demikian itu surga, iku al-fauzu keuntungan, al-kabiru yang besar. Surga itu adalah keuntungan yang besar. Inna batasya rabbika sesungguhnya pukulan Tuhanmu Muhammad. Maksudnya siksa Tuhanmu Muhammad iku lasyadidun niscaya keras. Sesungguhnya siksa Tuhanmu itu sangat keras. Innahu sesungguhnya Allah huwa Allah iku yubdi'u, memulai siapa Allah. Maksudnya dalam menciptakan. Wayu itu dan mengembalikan siapa Allah. Allah mengembalikan setelah diciptakan, kemudian dimatikan, terus dihidupkan kembali. Huwa dan Allah iku al-ghafuru, zat yang maha pengampun, al-wadudu, lagi maha pengasih. Allah, zat yang maha pengampun, lagi maha pengasih. Tentunya bagi orang-orang yang mau bertobat. Dzul arsy yang mempunyai ars al-majid yang agung. Allah itu zat yang mempunyai ars yang agung. Fa'alun yang selalu berbuat lima pada apa-apa yuridu yang menghendaki siapa Allah. Allah selalu berbuat sesuai dengan kehendaknya. Artinya semua yang dikehendaki Allah itu pasti bisa terwujud. Hal ataka, adakah datang padamu Muhammad opo hadisul junudi, cerita tentang junud. Maksudnya bala tentara kafir.
sudah datangkan cerita tentang bala tentara kafir kepadamu Muhammad, yaitu Fir'aun, Wasamuda, dan kaum Samud. Bahkan aladina orang-orang kafaru yang telah kufur mereka fi takdibin, di dalam kedustaan. Mereka orang-orang kufur, yaitu umatnya Nabi Muhammad, kufur selalu di dalam kedustaan. Saya ulangi. Bahkan aladina orang-orang kafaru yang telah kufur mereka, yaitu umatnya Nabi Muhammad, orang-orang kafir Quraisy, iku fitakdibin, di dalam kedustaan. Justru orang-orang kufur umatnya Nabi Muhammad, orang-orang kafir Quraisy, mereka selalu mendustakan adanya bangkit dari kubur. Wallahu, dan Allah, min waraihim, dari belakang mereka. Maksudnya dari belakang mereka artinya dari segala arah. Iku muhitun, meliputi atau menguasai. Allah mengetahui, menguasai mereka dari segala arah. Dari segala arah Allah menguasainya. Bahkan huwa Al-Quran, iku Qur'anun, bacaan, majidun, yang mulia, majidun, yang agung. Al-Quran itu adalah bacaan yang agung. Tidak seperti bacaan-bacaan karangan manusia. Al-Quran punya keagungan tersendiri. Yaitu fil lauhin, di dalam papan mahfudin, yang dijaga. Yaitu di dalam kitab Lauhil Mahfud. Dijaga, papan yang dijaga maksudnya dari pemalsuan, dari sentuhan setan. Tidak sembarang orang yang bisa menyentuh Al-Quran, karena di dalam kitab Lauhil Mahfud. Malaikat pun yang dikhususkan hanya malaikat Jibril. La yamassuhu illal mutahharun. Demikianlah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang kami hormati. Pengajian pada season ini dari kami ada kekurangan, kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.